Iya, Anda kembali dalam iNews Prime, kita lanjutkan kembali berbincang. Saya kembali ke Bung Norman. Bung Norman, jika demikian kita melihat kiriman bunga yang tak ada hentinya, apakah kemudian ini akan tetap bertambah nantinya? Atau seperti apa? Kita lihat aja perkembangannya. Kita tanyakan, kita lihat saja apa yang terjadi di bangsa ini. Itu dulu. Ya, toh kiriman bunga ini kan tidak terjadi di Jakarta saja. Utamanya yang di Balai Kota, di sekitaran Balai Udah Kota. selesai, kita anggap selesai. Ini merembet ke seluruh daerah, ada apa? Berarti kan ada sesuatu yang hilang, yang kita miliki sudah ada kok hilang, apa? Itu keramah tamahan, kesantunan. Ya, ini yang kita sudah hilang. Apa itu? Ya tata nilai. Tata nilai ini dia berabad-abad lamanya milik Indonesia. Harus kita kembalikan ini dari Pancasila ini. Ya kan, jangan ada rasa dendam, rasa kebersamaan. Baik. Itu yang pesan itu ya. Jadi kalau ada yang ekstrim segala macam cepat-cepat ditangkal, jangan. Bagaimana dengan penempatan bunga-bunga tersebut yang ada di jalur pedestrian atau jalur pedagang kaki, apa jalan kaki di trotoar misalnya? Ya, masalah itu kan orang juga tidak terganggu, kan indah. Ya Kantip pun juga kan mungkin kalau mengganggu ya dipinggirin. Ya kan yang penting indah lah gitu aja. Indah itu bahasa indah. Bunga itu bahasa indah. Ya, kalau misalnya ada terganggu, oh bunga ini segala macam. Kalau kita bilang, kalau ada yang bakar kemarin, itu hatinya yang busuk. Saya kasih tahu, hatinya itu busuk. Iya kan, dia nggak tahu bahasa keindahan. Iya kan, makanya jangan kering otaknya. Nah itu. Saya ke Bung Ihsan. Bung Ihsan, aksi unjuk rasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 55 nanti begitu. Tentu saja bunga kalau bisa sih. Nah, itu tentu saja nanti akan tetap berhadapan dengan titik-titik di mana ada bunga dukungan untuk Pak Ahok begitu. Bagaimana sebetulnya ekspektasi Anda agar aksi kemarin pembakaran seperti itu tidak terjadi? Belajar dari pengalaman yang lalu, ya, aksi damai yang dilakukan oleh umat Islam, ya, baik yang di Istiqlal, di Monas, yang bahkan yang 7,5 juta umat yang turun dalam satu titik kumpul di Monas yang dihadiri juga oleh Presiden, ya, itu kan tidak satu pun tersakiti, bahkan rumput pun tidak diinjak. Ingat apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Bang, yaitu Pak Irjen Irawan, mengatakan bahwa tidak ada satu dahan pun yang patah. Ini menunjukkan kedamaian yang luar biasa, peaceful. Nah, oleh karenanya saya pun berharap, ya, baik pribadi maupun saya kapasitas sebagai pengurus MUI, bahwa besok yang terjadi adalah pesan yang indah yang ditujukan oleh umat Islam, karena umat Islam adalah umat yang rahmat, umat yang damai, yang cinta akan kedamaian. Setuju. Karena Islam itu adalah agama yang damai, rahmatan lil alamin, milik semua umat. Jadi bukan hanya umat Islam yang mencintai agamanya. Coba disarankan diganti kembang juga lah. Nah, kemudian ya kan? Mengenai bunga tadi, ya, saya juga berpesan jangan sampai kemudian menimbulkan persepsi baru bahwa Pak Ahok memunculkan bunga di mana-mana dengan pendukungnya. Ini sedang menggarap sesuatu, mendesain. Adalah Ahok bagaimana akan menampilkan diri sebagai sosok calon. Kalau Ahok itu nggak perlu lagi, Bang. Atau Ahok di mata kita itu emas. Nah, ini di 2019. Jadi jangan sampai ini terbangun persepsi. Karena apa? Kok bukan cukup di Jakarta, bunganya udah kemana-mana. Kita tanyakan kepada Bung Adi, pengamat politik. Anda melihat sinyalemen itu untuk 2019? Terlalu jauh mungkin kalau untuk melihat sinyalemen itu. Saya sih melihat konteks ini soal pengadilan Pak Ahok yang akan segera diputus sebenarnya. Jadi bunga dilawan oleh gerakan massa 55. Kalaupun toh bunga dianggap sebagai suatu hal netral, tapi bunga kalau di tangan politisi, dia akan menyampaikan pesan-pesan politik. Kalau bunga itu dipegang oleh seorang musisi, dia akan menyampaikan pesan-pesan. Kalau dipegang sama tanggal 5 besok, bagaimana pendapat Anda? Nanti Bang ini kalau ikut bisa bawa bunga yang banyak. Tapi pada prinsipnya begini, bahwa gerakan bunga ini menurut saya bukan lahir dalam ruang hampa. Ada pesan politik yang cukup nyata, Mas Abraham. Apalagi misalnya kita bisa cek, ada semacam tulisan yang ada dalam bunga itu, bebaskan Pak Ahok dan seterusnya. Itu nyata pesannya. Enggak apa-apa, memang betul. Ini dalam rangka untuk menghadapi sidang Pak Ahok yang akan segera diputus. Pada saat bersama, kelompok-kelompok Islam juga meminta Pak Ahok ini segera dipenjara dan seterusnya. Ini sebenarnya bunga hari ini yang kita ributkan ada dalam konteks pertarungan yang jilid 3 sebenarnya setelah Pilkada Jakarta. Putaran pertama selesai, putaran kedua selesai, jilid ketiganya adalah bagaimana Pak Ahok ini dihakimi atau dia dibebaskan. Bunga versus gerakan massa. Itu aja yang sebenarnya kalau mau disimpulkan secara sederhana. Kalau saya tidak melihat itu saja. Tapi nggak apa-apa kalau itu analisa Anda ya.
Yang jelas di balik itu ada sesuatu yang aneh saja di bangsa ini, itu saja. Jadi yang nggak biasanya kita saya kok ada tidak begini. masih belum sepakat dengan Bang Norman mengapa yang namanya Pancasila itu sudah menjadi jiwa dalam garbanya bangsa Indonesia. Siapapun sudah terjalin ruh yang sama bahwa bangsa Indonesia sudah sepakat dengan Pancasila sebagai dasar negara. Dan Ya tapi pengamalannya yang sekarang nggak ada, Pak. perbedaan Ya. persepsi mengenai bagaimana mengamalkan Pancasila inilah yang harus kita pedomani, yang Ya, harus kita inilah. luruskan. Perlunya revolusi mental sekarang ini. Jangan sampai yang namanya Pancasila hanya di kelompoknya Bang Norman. Yang di luar Bang Norman ini nggak Pancasila. Nah ini juga nggak Nggak benar. juga. Jadi kita harus sama-sama. Pancasila itu ada prinsip gotong royong tadi. Baik. Jadi kebersamaan dalam bertindak, ya, kebersamaan dalam membangun. Nah itu saya kira Kita harus- ingin itu ya Bang, MU itu mengayomin kita semua. Oh pasti ya, karena Tapi jangan ikut-ikutan berpolitik begitu. Tidak Ini kan pernah. kesannya berikut-ikutan berpolitik. MUI itu tidak pernah berpolitik. MUI itu prinsipnya himayatul umat. Himayatul umat itu Kan sudah diingatkan, nggak artinya, usah, ya kan? artinya himayatul umat itu adalah mengayomi umat, membimbing umat kepada jalan kesesatan berpikir, kepada jalan jangan sampai memakan makanan yang haram. Seharusnya MU itu mencegah, sudah ini bangsa Indonesia, Ya. MU itu mencegah Ya. dengan gini-beginian. Itu Betul. sejuk. Kalau ulama yang bicara itu sejuk semuanya. Ya. Baik, Ini Bapak, kan tidak. waktu kita sangat terbatas. Terakhir ke Bung Adi, jika penyampaian aspirasi melalui bunga sudah menjadi tren, nampaknya aparat kepolisian bisa santai-santai saja, tidak harus mengawal unjuk rasa begitu. Mestinya begitu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya dengan aksi unjuk rasa. Secara apa? Selama itu disampaikan dengan penuh prosedural, itu penting Bung Abe. Karena melarang orang beraksi ataupun demonstrasi itu adalah kontraproduktif dengan cita-cita demokrasi itu sendiri, Bang. Hak asasi. Baik, terima kasih. Itu catatan saya. Terima kasih Bung Ihsan Abdullah, terima kasih Bung Norman, terima kasih Bung Adi Sama-sama, sudah sama-sama. berbincang bersama kami dalam iNews Prime petang hari ini. Dan pemirsa, demikian juga Anda, jika kita sepakat tadi di sini bahwa bunga itu indah dan bawa pesan kedamaian, bagi Anda juga pemirsa, jadilah seperti bunga yang berkah begitu dan mewangi bagi yang melihatnya dan juga bagi yang menyentuhnya. Saya Abraham Silaban undur diri, terima kasih, sampai jumpa.